Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Pernahkah kita membayangkan betapa kayanya cita rasa masakan Indonesia? Negara kita bukan sekedar satu negara, tapi gugusan lebih dari 18.000 pulau dan sekitar 6.000 diantaranya dihuni oleh beragam suku bangsa. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang menyebut Indonesia sebagai rumah mereka. Tidak heran jika kulinernya sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia tentu kita tahu bahwa punya ciri khas kulinernya tersendiri, dipengaruhi oleh budaya lokal dan sejarah dan juga sentuhan dari budaya asing. Salah satu kekayaan yang mencolok dari masakan Indonesia adalah sup. Ya, sup. Tentu kita semua tahu yang mana sup punya rasa yang begitu kaya. Campuran bumbu dan rempah yang digunakan benar-benar melimpah, membuat rasa kuahnya jadi khas dan menggoda selera. Sup dan semur di Indonesia umumnya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah soto. Biasanya dibumbui dengan rempah-rempah, bisa berkuah bening ataupun berbasis santan. Lalu yang kedua ada yang disebut sayur atau janganan. Dan yang ketiga adalah sup atau sering juga disebut sop, seperti sup buntut, sup ekor sapi, dan lain sebagainya. Dari soto, sayur, hingga sop, setiap suapan adalah perjalanan rasa yang mewakili keberagaman budaya di seluruh penjuru Indonesia. Selamat datang di pengetahuan umum, dan sebagiannya sudah kita ketahui secara umum, baik dari internet atau media sosial. Salam hangat. Sup kambing, tentu saja kemungkinan tidak asing di lidah kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah memakannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sup kambing atau sop kambing adalah hidangan sup daging kambing yang lazim ditemukan di Indonesia. Hidangan ini dibuat dari daging kambing, tomat, seledri, daun bawang, jahe, kemiri dan daun jeruk. Lalu kuahnya adalah kaldu daging yang berwarna bening kekuningan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa di Indonesia maka sup ini disajikan dengan kaldu yang gurih dan diperkaya dengan bumbu rempah. Bumbunya mirip dengan hidangan favorit Indonesia lainnya yaitu sup buntut. Pada umumnya sup kambing menggunakan daging kambing, termasuk daging bagian iganya. Akan tetapi di Indonesia ada hidangan sup kambing yang lebih khusus lagi, yaitu sup kepala kambing yang menggunakan bagian kepala kambing, termasuk bagian daging kepala dan pipi, lidah, telinga, bibir, mata dan kadang-kadang termasuk otak kambing. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa di Indonesia maka kambing adalah hewan ternak yang lazim diternakan. Maka ada banyak resep hidangan sup dari daging kambing. Di Indonesia hidangan sup kambing dikaitkan dengan hidangan Betawi dan Melayu. Meskipun hidangan ini juga dapat ditemukan di Jawa. Meskipun demikian pada khazanah masakan Jawa maka daging kambing biasanya disajikan dalam bentuk tongseng atau gulai berkuah. Menurut tradisi, sup kambing bersama dengan sate kambing dan gulai lazim dimasak rakyat Indonesia ketika Hari Raya Idul Adha, yakni ketika potongan daging kambing dan jerohannya biasanya dibagikan kepada kaum miskin dan rakyat kebanyakan.
Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sup kambing adalah hidangan berkuah yang berbahan dasar daging kambing. Biasanya dimasak bersama rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, kapulaga, jahe, bawang putih dan merica untuk menghilangkan bau prengus serta menghasilkan rasa gurih dan hangat. Sup ini berkuah bening atau sedikit keruh dan sering disajikan dengan taburan bawang goreng dan seledri. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sup kambing dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia terutama di Jawa, Madura, Betawi dan beberapa daerah di Sumatera. Biasanya dimasak oleh pedagang kaki lima, rumah makan khas, atau ibu rumah tangga terutama pada acara-acara tertentu seperti syukuran atau Idul Adha. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sup kambing sering disajikan 1. Saat musim hujan atau cuaca dingin karena khasiatnya menghangatkan tubuh. 2. Pada perayaan Idul Adha saat daging kambing melimpah. 3. Pada acara keluarga atau hajatan atau syukuran. 4. Sebagai menu spesial di warung kaki lima atau restoran pada malam hari. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sup kambing populer di 1. Daerah Betawi Jakarta dengan gaya sup kambing khas Betawi. 2. Madura, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 3. Warung tenda pinggir jalan terutama malam hari. 4. Rumah makan khas Timur Tengah atau masakan Nusantara. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sup kambing disukai karena 1. Rasanya gurih, kaya rempah dan beraroma khas. 2. Daging kambing dikenal sebagai sumber protein dan dipercaya meningkatkan stamina. 3. Sup ini memberi sensasi hangat pada tubuh. 4. Kaya akan rempah yang menyehatkan seperti jahe dan kayu manis. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa cara membuat sup kambing. 1. Rebus potongan daging kambing hingga empuk lalu buang busanya agar kuah bersih. 2. Tumis bumbu halus serta rempah utuh. 3. Masukkan tumisan ke rebusan daging lalu tambahkan garam dan gula dan penyedap jika perlu. 4. Masak hingga kuah meresap dan daging empuk sempurna. 5. Sajikan dengan taburan bawang goreng dan seledri dan perasan jeruk nipis. Nah itu dia resep dan cara memasaknya yang lezat. Lalu gimana? Gampang banget kan? Silahkan cobain di rumah ya dan jangan nyesel jika bisa bikin ketagihan. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan resep-resep enak lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Masak enak, hati pun senang. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua. Dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita
dan orang tua kita masuk surga. Amin. Salam damai.